Big booty hoes, been on over and touch the damn time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong guys, saya Catherine Ade Pertiwi dari Tadris Matematika. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa itu larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit. Nah, sebelum itu teman-teman harus like, comment, and subscribe. Oke? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu larutan. Apa sih itu larutan? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen antar dua zat atau lebih secara fisik tidak bisa dipisahkan atau dibedakan. Dan di dalamnya terdapat dua komponen, yaitu larut dan zat telarut. Zat telarut yaitu komponennya lebih sedikit, sedangkan pelarut yaitu komponennya lebih banyak dibandingkan zat telarut. Seperti contoh berikut. Nah, seperti gula sebagai zat telarut dan air sebagai zat pelarut dicampurkan menjadi larutan gula. Nah, dari pengertian larutan tersebut, kita bisa kemukakan bahwa larutan terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, yang mana ia mempunyai ion positif dan ion negatif, yaitu ion positif disebut kation, sedangkan ion negatif disebut anion. Larutan elektrolit terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat yaitu merupakan larutan molekulnya yang terionisasi. Ciri-cirinya seperti berikut. Yang pertama, terdapat terionisasi A sama dengan 1. Yang kedua, jika diuji dengan larutan elektrolit, lampu dapat menyala terang dan menghasilkan gelembung dan dapat mengantarkan listrik dengan baik. Contohnya asam kuat dan basa kuat. Asam kuat contohnya HCl, HBr, dan lain-lain. Sedangkan basa kuat contohnya NaOH, KOH, dan lainnya. Elektrolit lemah yaitu larutan molekulnya terionisasi sedikit. Ciri-cirinya seperti berikut. Yang pertama, jika diuji menghasilkan lampu redup dan menghasilkan gelembung sedikit. Contohnya seperti CH3COOH dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik. Ciri-cirinya seperti berikut. Yang pertama, sifatnya netral. Yang kedua, jika diuji, lampu tidak menyala dan tidak menghantarkan listrik. Contohnya seperti CONH2 dan C2H5OH dan banyak lainnya. Nah, itulah hasil dari penjelasan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, biar lebih jelasnya, kita akan melakukan praktikum uji coba elektrolit. Oke, mari saksikan. Pada pertemuan ini kita akan melakukan praktikum uji larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mari kita saksikan. Bahan dan alat yang kita gunakan yaitu larutan garam, larutan cuka, dan larutan gula. Alat yang kita gunakan yaitu rangkaian elektrolit. Mari kita lakukan praktikumnya. Nah, kita lakukan pada larutan garam. Pertama, masukkan ujung rangkaian elektrolit ke dalam larutan garam dan lihat hasil dari lampu. Ternyata menghasilkan lampu terang dan menghasilkan gelembung banyak. Yaitu larutan cuka. Pada larutan cuka menghasilkan lampu redup dan mengeluarkan sedikit gelembung. Dan terakhir kita lakukan pada larutan gula. Pada percobaan larutan gula tidak menghasilkan lampu menyala dan tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Nah, itulah hasil praktikum kita. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata pada larutan garam dan larutan cuka tadi termasuk larutan elektrolit, dan pada larutan gula ternyata termasuk ke dalam larutan non-elektrolit.
Kenapa begitu? Karena tadi larutan garam dan larutan cuka menghasilkan lampu menyala dan menghasilkan gelembung, sedangkan pada larutan gula tidak menghasilkan lampu dan tidak menghasilkan gelembung. Oke, baik, sampai di sini. Semoga membantu teman-teman.